Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 91 Menikmati Keindahan Dunia. Bay, dengerin Lala, ucap Ayla berjinjit mengecup pipi Bara. Saat mereka berdiri di balik dinding. Apa? Tanya Bara dengan ketus. Jangan diam kayak gini. Lala janji deh nggak bakal obatin punya kakak itu. Ucap Ayla memegang telinganya dengan kedua tangannya. Terlihat begitu menggemaskan di mata Bara, yang sebenarnya masih marah. Sehingga dengan cepat memalingkan wajahnya. Ya emang gak boleh kamu mengobati. Dan aku tidak memberikan izin, tegas Bara. Ya udah, Lala gak bakal ngelakuin itu jadi gak usah marah. Ucap Ayla memeluk Bara. Bisa kamu bilang lihat sedikit doang hal intim pria lain. Padahal melihat hal itu dari suami kamu sendiri saja belum pernah. Ucap Bara, kan Bay gak pernah liatin sama Lala. Lagian kan Lala lihat cuma buat ngobatin sebagai penebus rasa bersalah. Ucap Ayla. Lagian kamu bilang, kalau tergoda bagaimana? Ucap Bara mencium Ayla dengan brutal. Ih, emang Bay pikir Lala cabul mau melihat hal-hal begituan. Ucap Ayla menamparkan lengan Bara. Ya bisa saja lantaran kamu belum pernah melihat. Ucap Bara yang tidak bisa berpikir positif. Lantaran istrinya adalah orang dengan rasa penasaran begitu tinggi. Salah Bay kenapa nggak liatin sama Lala? Ucap Ayla mengangkat sebelah alisnya. Malah menggoda Bara yang terlihat frustasi. Saat Ayla terus melawannya dengan kepolosan. Walaupun pada faktanya Ayla tidak sepolos itu. Ayla suka melihat Bara jika sudah pusing tak tahu harus menjelaskan apa. Oh, mau lihat. Ucap Bara tanpa pikir panjang lagi menurunkan resleting celananya. Benar-benar akan membuka. Enggak Bay, bercanda. Ucap Ayla memegang tangan Bara yang benar-benar akan melepas celana itu. Tadi menantang diladeni malah lari. Ucap Bara geleng kepala. Melihat Ayla yang sudah berlari masuk ke dalam kamar, Bara kembali melanjutkan membuat kopi. Dan bercerita banyak dengan sahabatnya. Setelah cukup lama mereka tidak bertemu. Malam harinya, cantiknya Lala. Ucap Ayla yang duduk di tengah ranjang. Menatap wajahnya dari cermin bulat yang dipegangnya. Terus mengoles serum di wajahnya sampai merata. Tapi pipinya udah tembem. Lesu Ayla yang tidak suka dengan pipinya, yang semakin berisi karena sering ngemil. Besok harus diet, ucap Ayla bersungguh-sungguh. Pakai body care biar kulit lembut, ucap Ayla yang sangat senang sekali merawat tubuh dan kulitnya setiap hari. Harumnya, ucap Ayla terus berbicara sendiri. Tanpa sadar kalau ada sepasang mata yang terus menatapnya dengan begitu mendetail sejak tadi.
Hubi kemana sih? Ucap Ayla menatap ke sekitar. Karena tidak melihat Bara berada di kamar, Ayla melepas bajunya untuk memakai bedak khusus di dadanya. Loh, mana baju Lala? Ucap Ayla mencari baju yang tadi lepasnya yang tiba-tiba hilang. Perasaan tadi ditaruh di sini. Ucap Ayla menatap ke sekitarnya dengan perasaan ngeri. Merasa horor karena tiba-tiba bajunya hilang. Kemana ya perginya? Ucap Ayla turun dari ranjang. Terus mencari bajunya, barangkali jatuh ke kolong ranjang. Cari apa? Tanya Bara dengan suara berat. Menatap punggung mulus Ayla yang terlihat ketika dia menunduk. Baju Lala tiba-tiba hilang, Bay. Ucap Ayla yang berjongkok di lantai itu, menutupi dadanya dengan memeluk lutut. Hantu pun mencuri baju ya? Kerjaannya sekarang. Ucap Bara dengan santainya berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Astaga, Ayla. Suara tertahan Bara berhenti berjalan saat Ayla tanpa terduga mendarat di panggungnya. Dan saking eratnya belitan tangannya di leher serasa mencekik Bara. Bay takut. Rengek Ayla menyembunyikan wajahnya di leruk leher Bara. Takut kenapa? Kan ada Bay di sini. Ucap Bara melonggarkan sedikit belitan tangan Ayla di lehernya. Nanti hantunya curi Lala juga. Dibawa ke pemakaman. Ucap Ayla semakin takut. Hantu pun takut mendengar rengekan kamu. Ucap Bara tertawa lepas melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Membiarkan Ayla yang berada di punggungnya. Bay takut. Ucap Ayla semakin mengeratkan kedua kakinya di pinggang Bara. Sudah tidak ada hantu, turunlah. Ucap Bara yang akan menyikat gigi. Nggak mau. Ucap Ayla keras kepala, sehingga Bara terpaksa menyikat gigi sambil menggendong Ayla. Bara mendudukkan Ayla di atas meja wastafel, saat tidak sanggup lagi menahan hasratnya ketika menggendong Ayla. Dada kenyal itu terus berbenturan membuat gairah Bara naik. Bay takut. Ucap Ayla yang baru didudukkan Bara di atas meja sudah menggapai pada Bara. Benar-benar gadis kecil, ditakuti sedikit saja ketakutan. Tawa Bara mengelus kepala Ayla. Ini pakai kembali bajunya. Ucap Bara mengeluarkan baju Ayla yang tadi hilang dari kantong celana belakang. Jadi Bay hantunya. Ucap Ayla dengan emosi memukul Bara dengan tangannya. Lagian kamu ngapain pakai baju kecil dan sempit seperti ini? Saking kecilnya muat di dalam saku celana. Ucap Bara secara tidak langsung menegur istrinya, yang suka sekali pakai crop top. Ya apa salahnya pakai ini, kan baju perempuan. Masa Lala pakai baju Bay? Yang ada hilang di dalamnya. Ucap Ayla. Ayla mengembang crop topnya, lalu akan memakai kembali namun langsung diambil Bara. Bay balikin, ucap Ayla mencoba merebut. Aku suka melihat kamu seperti ini, ucap Bara dengan suara berat.
menatap Ayla yang duduk di atas meja dengan tatapan nanar. Laki-laki kan emang gitu. Sok-sokan ngelarang pakai baju pendek. Padahal sukanya perempuan tidak pakai baju. Ucap Ayla dengan kesal turun dari atas meja dan berjalan melewati Bara. Sambil memangku tangannya memilih mencari saja baju yang lain. Keluar satu langkah dari kamar mandi tanpa seizinku. Aku telanjangi, ucap Bara. Membuat Ayla langsung berhenti berjalan dengan ekspresi sok. Ih, baik kenapa sih kok gitu kali? Ucap Ayla yang jadi ngeri-ngeri sedap. Kemari aku belum selesai. Ucap Bara menatap Ayla dengan tatapan lapar. Tolong kaki aku lemas. Batin Ayla berjalan dengan kaki gemetaran. Menghampiri Bara yang bisa saja melakukan hal itu saat ini juga. Kenapa Bay? Tanya Ayla menatap Bara takut-takut. Jangan membiasakan pergi jika suami masih bicara. Ucap Bara dengan tegas. Iya maaf. Ucap Ayla kembali berdiri di hadapan Bara. Yang tidak sedetik pun tatapan matanya beralih dari Ayla. Bara mengangkat Ayla kembali ke atas meja. Lalu mulai melepas kancing kemejanya satu persatu. Bahkan melepas celananya di hadapan Ayla. Yang hanya menatap tanpa menutup mata. Ataupun memalingkan pandangan. Wah, ucap Ayla yang bukannya takut. Malah tergiur ingin menyentuh Bara yang hanya memakai boxer. Bay mau ganti baju ya? Ucap Ayla terkekeh dengan wajah tanpa dosanya. Setelah Bara menyentil keningnya. Kamu benar-benar ingin melihatnya? Tanya Bara dengan penuh keseriusan. Yang langsung dibalas gelengan oleh Ayla dengan wajah ngeri dan takut. Belum siap Bay. Gelagapan Ayla yang dengan gerakan cepat turun dan berlari kencang keluar kamar mandi. Ayla, kamu benar-benar ingin aku, ucap Bara mengejar Ayla yang malah lari itu. Ampun Bay, mohon Ayla saat Bara menindihnya di atas lantai. Setelah cukup lama berlari Ayla terpeleset di atas karpet. Enggak ada ampun untuk istri nakal. Ucap Bara mencium Ayla dengan begitu menuntut. Sehingga merangsang tubuh mereka berdua. Bara menggendong Ayla ke atas ranjang. Menatap istrinya yang belum pernah dia sentuh sejak menikah. Bay, mau apa? Tanya Ayla menatap Bara yang menindihnya. Mau kamu, ucap Bara menyusup ke leher Ayla. Jangan digigit Bay, besok Lala masuk kuliah. Ucap Ayla rada ngeri saat merasakan lidah hangat Bara di lehernya. Aku mau masuk saat ini juga. Ucap Bara kembali mencium Ayla dengan tangannya, yang terus menyentuh ke sana kemari. Awalnya Bara pikir, keputusannya untuk tidak menyentuh Ayla dulu adalah keputusan terbaik, tapi ternyata tidak. Justru itu membuat Ayla penasaran pada laki-laki lain. Karena Bara tidak pernah memuaskan ataupun memenuhi permintaannya.
Walaupun di sini Ayla hanya penasaran bukan wanita gatal. Gadis polos seperti Ayla ketika penasaran, dia cenderung menuruti saja nalurinya. Tanpa memikirkan konsekuensinya, baik geli. Rengek Ayla meremas spray dengan kaki yang terus bergesekan ke kasur. Saat mulut hangat bara menjilati bagian sensitifnya. Bara menghentikan aktivitasnya saat Ayla terus merengek. Kenapa berhenti? Tanya Ayla, merasakan kenikmatan luar biasa untuk pertama kalinya. Sampai serasa ingin pipis dibuatnya. Sayang. Ucap Bara yang jadi merasa berdosa. Tidak pernah memberikan nafkah batin pada istri polosnya. Untung Bara tidak terlambat memberikan. Karena gadis polos seperti Ayla akan mudah berpaling. Saat dia menemukan orang yang bisa menghilangkan rasa penasarannya. Bae ayo hisap lagi. Ucap Ayla yang malah jadi kecanduan dibuatnya. Ayla meminta karena benar-benar nikmat. Sayang jangan memancing nanti baik kebablasan. Ucap Bara yang sebenarnya jauh lebih menginginkan hal lebih dari Ayla. Yang ternyata benar-benar murni penasaran saja. Sedangkan Bara hasratnya sulit untuk dikendalikan. Baik, Ayla memegang tengkuk Bara dan mengelus-elus. Membuat Bara semakin tidak bisa menahan diri, hingga akhirnya menghisap lagi. Tangan Bara yang terus meraba, membuat Ayla yang untuk pertama kali disentuh terasa tergelitik sampai ke jari-jari terkecilnya. Tegakkan kakinya. Ucap Bara mengarahkan Ayla yang hanya pasrah menerima dan merasakan semua perlakuannya. Tengah malam, Bara mengecup kening Ayla yang kini sudah tertidur pulas. Setelah melakukan permainan panas mereka yang penuh gairah, walaupun belum sampai melakukan intinya. Aku tahu kamu masih ingin bebas sayang, ucap Bara yang dengan tulus menyayangi Ayla. Dan tidak ingin merenggut kebebasannya untuk beberapa tahun ke depannya. Apalagi Ayla masih kuliah. HMMH, Ayla merengek tak nyaman dalam tidurnya. Saat Bara terus mengecupi pipinya. Terima kasih Tuhan telah memberikan aku istri yang cantik dan polos ini. Senyum lebar Bara, yang semakin hari semakin bucin pada Ayla sampai jauh pun tidak mau. Bara benar-benar telah jatuh cinta pada Ayla, sebagai istri dan wanita pertama yang ada dalam hatinya. Sudah hampir 2 jam berlalu. Bara sama sekali tidak tidur, dia hanya memandangi wajah Ayla yang tertidur lelap di sampingnya. Astaga, kamu ini. Ucap Bara yang sudah 8 kali memperbaiki posisi tidur Ayla. Sejak tadi yang tidak bisa diam. Lala, ucap Bara yang akhirnya merangkul Ayla ke dalam pelukan. Agar tidur dengan tenang dan dalam posisi yang baik. Bye. Saat tidak bisa bergerak lagi Ayla terbangun. Apa? Tanya Bara dengan suara berat. Mengecup kening Ayla yang mendongak menatapnya.
Ayla melirik jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 1 pagi. Dan kembali menatap Bara yang memeluknya. "Hubi belum tidur dari tadi?" tanya Ayla yang dibalas gelengan oleh Bara. "Terus Bai ngapain dari tadi?" tanya Ayla heran. "Menikmati keindahan dunia," jawab Bara mengelus-elus lengan Ayla yang begitu kenyal. Ayla dengan sedikit kesusahan menoleh ke belakang karena dipeluk Bara dengan erat. "Kan gordennya ditutup, mana kelihatan suasana malam," ucap Ayla berpikir keindahan dunia yang Bara maksud adalah langit malam. "Sudah baik katakan keindahan dunia bukan langit malam," ucap Bara. "Keindahan dunia?" tanya Ayla berpikir lagi. "Kamu, duniaku adalah kamu sekarang," pernyataan Bara. "Hao," Ayla malah melek mendengar penuturan Bara yang terkesan ambigu. "Bai cuma punya kamu jadi jangan pergi ya," ucap Bara dengan suara kecil mengelus pipi Ayla. Yang berbaring menjadikan lengannya bantal. "Kalau Lala pergi?" tanya Ayla dengan serius. "Berarti dunia Bai udah berakhir." "Sekarang Bai hanya bertahan karena ada kamu. Jadi jangan buat Bai merasa kehilangan lagi ya. Jangan hancurkan Bai," ucap Bara dengan seulas senyuman. Yang sekarang benar-benar merasa hanya Ayla semangat hidupnya. Lala janji gak bakal tinggalin Bai. Janji. Ayla mengelus pipi Bara dengan sebelah tangan. Dan mencuri sebuah kecupan singkat saat Bara melamun. "Jangan ingkar ya," ucap Bara yang diangguki Ayla. "Maaf ya, Lala belum bisa jadi istri yang baik untuk Bai," ucap Ayla yang bahkan memasak saja belum terlalu mahir. "Kamu sudah istri versi terbaik bagi Bai," pernyataan Bara yang benar-benar bersyukur memiliki Ayla. Bahkan tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk membandingkan Ayla dengan wanita lain. Tapi kan Lala nggak bisa masak dan siapin kebutuhan Bai sepenuhnya. Bahkan kadang Bai yang bantu menyiapkan kebutuhan Lala. Ucap Ayla yang sebenarnya sudah berusaha maksimal untuk mandiri. Namun memang belum bisa sepenuhnya. Bai nggak pernah menuntut hal itu sama kamu. Apalagi sampai mempermasalahkannya. Kamu itu istri Bai, bukan pelayan yang harus menyiapkan segala hal. Tugas kamu hanya mendampingi Bai. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pernyataan Bara membuat Ayla malah mendelik kesal mendengarnya. Bai paham gak sih apa yang Lala maksud? Tanya Ayla mendadak emosi. Saat suaminya terlalu baik, sabar dan tidak pernah komplain. Sehingga mereka benar-benar damai tentram. Bersambung.